Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau salam sejahtera bagi kita semua. Saya sampaikan selamat malam karena kebetulan video ini saya buat di malam hari. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang fungsi-fungsi kurikulum. Nah, kemudian pada pertemuan yang kali ini saya akan membahas tentang landasan-landasan kurikulum. Ada beberapa landasan berkenaan dengan kurikulum. Pertama misalnya landasan filosofi, kemudian landasan psikologi, kemudian landasan sosiologi, dan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang disebut dengan landasan IPTEK. Nah, adik-adik mahasiswa, setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mampu memiliki wawasan atau pemahaman yang luas tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, diharapkan Anda mampu mengidentifikasi beberapa landasan kurikulum yang harus dijadikan sebagai pijakan, sebagai dasar dalam mengembangkan kurikulum oleh berbagai pihak terkait dalam merancang maupun melaksanakan pendidikan. Yang saya sebutkan tadi beberapa pijakannya, ada pijakan secara filosofi, ada pijakan secara psikologi, kemudian ada pijakan secara sosiologi. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu Anda memiliki sikap yang positif bahwa setiap landasan pengembangan kurikulum harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh berbagai pihak, oleh berbagai praktisi, dan pengelola pendidikan, terutama dalam mengembangkan isi maupun dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga program-program pendidikan atau kemudian program kurikulum yang diterapkan itu memiliki manfaat yang optimal baik bagi siswa, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Nah, itu beberapa kompetensi. Mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya dengan baik dan secara seksama. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan coba untuk mengkaji apa sebenarnya landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang namanya landasan itu bisa saja kita maknai sebagai pondasi atau sebagai dasar. Karena kurikulum itu bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan atau sebuah gedung yang ketika tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedungan tersebut akan mudah roboh. Nah, sama halnya dengan kurikulum. Nah, kurikulum ketika tidak mempunyai pijakan yang kuat, ketika tidak memiliki dasar yang kuat, maka akan mudah terombang-ambing. Yang akan dipertaruhkan adalah manusia. Karena kurikulum itu menyangkut terkait dengan manusia, yaitu pendidikan. Nah, itulah kenapa kemudian kurikulum membutuhkan yang namanya landasan. Di sini ada beberapa landasan yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum. Pertama adalah landasan filosofi, kemudian landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK. Nah, keempat jenis landasan inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan kurikulum. Nah, pertama kita akan coba untuk mengkaji terkait dengan landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, kita akan mengkaji dulu pengertian filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Sebenarnya pada mata kuliah filsafat, Anda sudah dijelaskan berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat. Akan tetapi agar pemahaman Anda lebih komprehensif tentang filosofi pengembangan kurikulum, maka saya akan coba untuk mengkaji secara sepintas tentang filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari bahasa Inggris, dari sebuah kata filosofi yang perpaduan dua kata dari Yunani lama, yaitu philein, yang berarti cinta atau love, kemudian sophia atau wisdom, yang berarti kebijaksanaan. Jadi
secara bahasa atau secara epistemologi ketika digabung kedua kata itu, nah filsafat ini bisa dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan. Jadi sebenarnya orang yang senang dengan filsafat atau yang suka berfilsafat adalah mereka yang senang dengan kebijaksanaan. Kemudian Socrates menurut Syarifuddin tahun 2007 menyampaikan bahwa filsafat itu adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Jadi sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya radikal itu sangat memiliki makna yang positif. Tapi kemudian ketika radikal itu disematkan kepada hal-hal tertentu yang bukan pada tempatnya, maka kemudian bisa menimbulkan kekacauan. Contoh kasus misalnya memahami agama secara radikal, secara tekstual sampai akar-akarnya. Secara radikal di sini bisa saja dia maknanya positif, tapi kemudian ketika memaknai agama tanpa dibarengi dengan sebuah pengetahuan, ya penafsiran yang baik, maka kemudian bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Makanya kemudian ada aliran radikal tertentu. Tapi kalau Anda misalnya memahami atau menganut sebuah paham radikal dalam radikal tertentu yang positif misalnya, Anda nanti misalnya radikal terhadap pemahaman teknologi pendidikan, itu bagus. Anda memahami teknologi pendidikan sampai akar-akarnya, sampai asal-muasalnya teknologi pendidikan, mulai dari A sampai Z, itu bagus secara radikal. Ya. Atau misalnya Anda mencintai orang tua Anda secara radikal, misalnya. Berbakti, kemudian mau memperjuangkan apapun demi membahagiakan orang tua misalnya, itu bagus. Tapi pada radikal tertentu juga akan memiliki efek yang negatif. Nah, selanjutnya berdasarkan luas lingkup yang menjadi objek kajiannya, filsafat itu dibagi menjadi dua cabang besar. Pertama adalah filsafat umum atau yang disebut dengan filsafat murni, yang kemudian filsafat khusus atau yang disebut dengan filsafat terapan. Apa yang dimaksud dengan filsafat umum atau tadi sebagai filsafat murni? Filsafat umum itu terdiri dari tiga hal. Pertama adalah metafisika, kemudian epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, apa itu metafisika? Metafisika itu membahas hakikat kenyataan atau realitas yang meliputi dua hal. Pertama adalah metafisika umum atau ontologi, ya. Kemudian yang kedua adalah metafisika khusus yang meliputi kosmologi, yaitu hakikat alam semesta, hakikat keberadaan sebuah alam, ya. Mempertanyakan alam ini asal-usulnya dan segala macamnya. Kemudian teologi, yaitu hakikat tentang ketuhanan, mempercayai terhadap adanya Tuhan dan kekuasaannya. Kemudian antropologi, yaitu terkait dengan hakikat manusia, asal muala penciptaannya, kemudian kemana manusia akan bermuara, dan untuk apa manusia hidup. Kalau metafisika umum atau ontologi itu berkenaan dengan hakikat sebuah ilmu pengetahuan, ini sebenarnya pernah saya singgung pada mata kuliah teknologi pendidikan ketika kemudian dikaji secara filosofi, yaitu ontologi sebuah TP, hakikatnya TP. Nah, selanjutnya yang kedua adalah epistemologi dan logika, yaitu membahas hakikat pengetahuan atau sumber-sumber pengetahuan, atau metode mencari pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan itu. Ruang lingkup pengetahuan itu, jangkauan pengetahuan itu, sampai mana?
Nah, itu epistemologi. Dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu? Mengkajinya misalnya. Dan dari mana sumber pengetahuan itu? Kemudian hakikat dan penalaran. Dari sini bisa induktif, ya cara mendapatkan pengetahuan bisa dari umum ke khusus, atau deduktif, ya dari khusus ke umum. Dan yang ketiga, cabang filsafat umum. Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu membahas tentang hakikat nilai. Dengan cabang-cabangnya ada etika dan estetika. Kalau etika itu tentang kebaikan, kemudian kalau estetika itu tentang keindahan. Indahan tuh misalnya cantik, ya, tampan, atau misalnya melihat bunga begitu indah misalnya. Kalau kebaikan itu misalnya terkait dengan budi, pekerti, ya, tingkah laku manusia. Makanya kemudian di dalam teknologi pendidikan, karena dia sudah lulus secara filosofi, maka di dalam rumusan tahun 2004 di situ juga menjelaskan terkait dengan etis, yaitu etika. Di samping cabang filsafat umum, juga ada filsafat khusus atau yang disebut dengan filsafat terapan, yaitu pembagiannya antara lain ada filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat religi, filsafat moral, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa sebenarnya manfaatnya mempelajari filsafat pendidikan. Nah, manfaat filsafat pendidikan itu pada dasarnya dalam penerapannya pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi manfaatnya belajar filsafat untuk pendidikan adalah pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, kalau menurut Nasution, ada beberapa manfaat. Pertama, yaitu filsafat pendidikan menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Karena selama ini kita sadari bahwa sekolah itu sebagai suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Sudah sesuaikah pendidikan atau persekolahan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan cita-cita masyarakat, sesuai dengan harapan bangsa, sesuai dengan cita-cita negara. Nah, itu perlu kemudian dikaji secara filsafat. Yang kedua, yaitu manfaat mempelajari filsafat pendidikan. Nah, manfaat filsafat terhadap pendidikan yaitu dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Misalnya pertanyaannya, manusia yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu? Apakah manusia yang beriman, manusia yang cerdas, manusia yang berakhlak karimah misalnya, manusia yang berbudi luhur, atau manusia seperti apa yang dicita-citakan oleh bangsa atau oleh negara? Sehingga kemudian diperlukan alat untuk mewujudkan itu dengan namanya pendidikan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Jadi dengan manfaat kita mempelajari filsafat itu, seorang guru bisa menilai usahanya sampai mana dalam proses melakukan atau proses dalam mendidik. Nah, yang terakhir, manfaat mempelajari filsafat, yaitu tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Itu
salah satu mempelajari atau manfaat filsafat pendidikan, yaitu memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk program-program atau kegiatan-kegiatan pendidikan yang ke depan. Nah, selanjutnya yaitu tentang filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Ya, maka dari itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Karena eksistensi dan tentang pandangan hidup manusia itu tergantung dari pola pikirnya. Pola pikir yang dianut itu bisa dikaji melalui filsafat. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Nah, tujuan pendidikan itu memuat beberapa pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan bisa dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Nah, dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Nah, dengan kata lain, filsafat suatu negara itu tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan di negara tersebut. Karena sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan pendidikan dan filsafat pendidikan itu sangat erat kaitannya. Sehingga tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya. Ini tergantung dari filsafat yang dianutnya. Nah, kalau di Indonesia, tujuan pendidikan nasional itu bersumber pada pandangan hidup masyarakat atau berbangsa atau bernegara, yaitu Pancasila. Nah, maka dari itu, pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila. Nah, maka dari itu, nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut bangsa ini harus tercermin dalam rumusan atau tujuan pendidikan. Makanya kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, apa yang saya bacakan tadi itu adalah rumusan tujuan pendidikan nasional. Dan di situ tersirat nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila. Nah, materi yang terakhir kita adalah terkait dengan kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum itu pada hakikatnya adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu negara, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan
falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Maka dari itu, ada hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di sebuah negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Contoh kasus misalnya, waktu kita dijajah oleh Belanda, maka kurikulum yang dianut pada masa waktu itu, masa kolonialisme, itu sangat berorientasi pada kepentingan orang Belanda atau kepentingan politik Belanda. Demikian pula setelahnya, ketika negara kita dijajah oleh Jepang, maka orientasi kurikulumnya juga disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai-nilai yang dianut oleh negara matahari terbit itu, yaitu Belanda. Nah, kemudian setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya yang secara bulat dan utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kurikulum pendidikan pun juga disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, perumusan tujuan pendidikan, penyusunan program pendidikan, pemilihan dan penggunaan pendekatan atau strategi pendidikan, dan peranan yang harus dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik itu senantiasa harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita, yaitu apa? Pancasila. Demikianlah mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tentang materi landasan filosofi kurikulum. Kalau saya simpulkan, bahwasanya landasan filosofi itu diantaranya adalah bahwa kurikulum itu secara filosofis berdasarkan pada filsafat terapan atau kemudian filsafat pendidikan. Kemudian yang dimaksud dengan filsafat pendidikan itu adalah penerapan dari pemikiran filsafat untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemudian kurikulum itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kurikulum mencerminkan falsafah yang dianut oleh suatu bangsa. Jadi setiap bangsa memiliki falsafah yang berbeda-beda. Kemudian kurikulum pendidikan memiliki hubungan erat antara falsafah yang dianut oleh suatu bangsa. Demikian topik pada kali ini. Mudah-mudahan Anda benar-benar menyimak dengan baik dan materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.